Selamat pagi, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian kedua daripada kuliah kita, yaitu berpikir seperti seorang ekonom. Dalam setiap bidang studi yang kita pelajari, kita dikenalkan oleh masing-masing terminologi terkait dengan pelajaran kita tersebut. Misalnya ketika kita belajar matematika, kita dikenalkan dengan kata-kata kosakata baru, yaitu integral, aksiom, vector spaces. Untuk belajar hukum kita diperkenalkan dengan tort, promissory estoppel, venus, ya, tempat kejadian perkara. Kemudian ketika belajar psikologi kita dikenalkan dengan ego, ID, cognitive dissonance, ya. Nah, demikian juga ketika kita belajar tentang ilmu ekonomi, ya, maka kita harus familiar dengan istilah-istilah seperti supply atau penawaran, opportunity cost, biaya kesempatan, elasticity atau elastisitas, kemudian comparative advantage, keunggulan komparatif, kemudian surplus konsumen, kemudian permintaan atau demand, kemudian deadweight loss, ya. Oleh karenanya ilmu ekonomi secara umum akan melatih kita untuk berpikir dan mempertimbangkan dari sejumlah alternatif untuk dipilih, ya. Karena pada dasarnya kehidupan ini kita dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan, kita dihadapkan pada alternatif-alternatif yang harus dipilih berdasarkan skala prioritas yang telah kita tetapkan. Ilmu ekonomi juga atau pengetahuan ekonomi juga akan mengevaluasi bagaimana biaya yang harus dikeluarkan secara individu dan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh masyarakatnya, social choice. Kemudian menguji dan memahami bagaimana kejadian-kejadian tertentu ini berkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya terjadi sesuatu di Cina, misalnya berkembangnya virus COVID-19. Nah, cepat atau lambat ini akan mempengaruhi ke seluruh dunia. Yang dipengaruhi bukan saja masalah kesehatan, tetapi juga akan mempengaruhi perekonomian. Perekonomian akan mengalami tekanan seperti yang kita hadapi pada saat ini, ya. Jadi kita dalam ekonomi akan memahami, menguji dan memahami bagaimana kejadian-kejadian tertentu itu bisa berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka the economic way of thinking, ya, cara berpikir ekonomi akan melibatkan cara berpikir yang analisis, objektif, ya, dan menggunakan metode ilmiah, ya, menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu kan seperti yang pernah kita pahami, ya, bahwa yang pertama adalah menemukan permasalahan. Kemudian permasalahan yang ditemukan itu kita analisis, ya, apa akar permasalahannya. Kemudian menetapkan alternatif solusi daripada permasalahan tersebut, ya. Kemudian memutuskan mana alternatif terbaik. Baru kemudian alternatif terbaik itu dieksekusi atau dilaksanakan. Kemudian dievaluasi bagaimana hasilnya. Kemudian pada proses berikutnya ada improvement, perbaikan daripada pemecahan masalah, dan siklus itu terus berulang-ulang, ya kan. Kalau dalam manajemen namanya sustainable improvement, jadi perbaikan yang berkelanjutan. Nah, dalam metode saintifik, metode ilmiah, kita umumnya biasanya menggunakan model-model yang abstrak untuk menjelaskan betapa kompleksnya dunia ini beroperasi atau berjalan. Kemudian dalam metode saintifik kita mengembangkan teori-teori, mengumpulkan dan menganalisis data untuk menguji teori-teori yang ada tersebut. Intinya ada observasi, teori, dan observasi lagi. Dan ini terus berlanjut. Observasi, pengembangan teori,
dan diobservasi kembali, ya kan, untuk mencari kebenaran yang paling benar, ya. Jadi kebenaran yang paling benar di antara temuan-temuan empirik yang ada. Peranan asumsi dalam ilmu ekonomi. Nah, para ekonom menggunakan asumsi-asumsi, ya, jadi banyak asumsi yang digunakan oleh para ekonom. Nah, ini digunakan dalam rangka untuk membuat dunia ini lebih mudah untuk dimengerti, ya, untuk lebih mudah mengerti suatu persoalan yang terjadi di dunia. Nah, seni dalam berpikir secara ilmiah adalah memutuskan asumsi-asumsi mana yang kita pakai. Jadi ada banyak asumsi, kemudian kita kemudian harus memilih asumsi mana yang kita gunakan. Nah, ini seperti kita belajar manajemen. Manajemen itu merupakan ilmu dan seni. Di samping ilmu, dalam penerapannya juga dia berbeda, tergantung seni oleh masing-masing personalnya. Demikian juga para ekonom, dia dalam membuat asumsi tergantung daripada latar belakang yang dia miliki, tes yang dia miliki, kemudian preferensi yang dia miliki, atau teori yang dia anut, ya. Para ekonom menggunakan asumsi-asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jadi setiap pertanyaan mungkin dibuat satu asumsi atau didekati dengan beberapa pendekatan dan asumsi-asumsi. Begitu muncul persoalan yang lain, pendekatannya juga dilakukan dengan menggunakan asumsi yang lain, ya, bisa saja demikian. The economic way of thinking. Jadi cara berpikir seorang ekonom itu meliputi membangun model-model yang abstrak dari teori dan model-model yang dianalisis. Secara umum ada dua pendekatan: deskriptif yang melaporkan fakta-fakta seperti apa adanya, kemudian analytical yang menggunakan alasan-alasan secara abstrak. Nah, yang dimaksud dengan economic model atau model ekonomi, bahwa para ekonom menggunakan model-model tersebut untuk menyederhanakan realitas yang ada dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman terhadap bagaimana dunia bekerja secara umum. Ya, jadi digunakan model-model. Ada dua model yang paling dasar dalam pembahasan ekonomi, ya. Ada dua model yang paling dasar dan ini harus dipahami ketika Anda belajar ilmu ekonomi. Model yang pertama adalah the circular flow model, ya. Kemudian yang model yang kedua, ya, circular flow model ini adalah model yang berkaitan tentang penjelasan hubungan antara pelaku ekonomi, yakni rumah tangga dan perusahaan. Kemudian yang model kedua adalah the production possibilities frontier. Nah, the production possibilities frontier ini akan menggambarkan kemungkinan produksi dan konsumsi bagi suatu negara yang mungkin dilakukan dari sumber daya yang dia miliki. Nah, pertama kita akan melihat model yang pertama, ya, model sederhana atau basic model yang pertama namanya the circular flow model. The circular flow model, ya, adalah suatu cara yang sederhana untuk memvisualisasikan bagaimana transaksi ekonomi yang terjadi antara rumah tangga dan perusahaan dalam suatu perekonomian, ya. Dalam hal ini disebut dengan ekonomi pasar. Bagaimana hubungan antara household, ya, household ini adalah rumah tangga, dan firm atau perusahaan. Bagaimana interaksi keduanya dalam ekonomi pasar. Nah, ini digambarkan dalam circular flow model. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya seperti yang disajikan berikut ini, ya. Bahwa dalam circular flow model diagram ada dua pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah perusahaan, kemudian yang kedua adalah rumah tangga. Nah, kita mulai ceritanya dari rumah tangga. Rumah tangga ini, ya, memiliki faktor-faktor produksi, yaitu faktor produksinya yang pertama adalah labor, tenaga kerja,
land, tanah, dan kapital atau modal. Nah, land, labor, capital ini kemudian masuk ke pasar faktor produksi. Kemudian dari pasar faktor produksi menjadi input produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi untuk melakukan produksi, perusahaan membutuhkan tenaga kerja, tanah, dan modal. Tanpa tenaga kerja, tanah, dan modal, maka tidak ada produksi yang bisa dilakukan. Jadi kita lihat di garis merah ini, kemudian dia menjadi input dari kegiatan produksi. Di sini diolah, dihasilkanlah barang dan jasa yang siap untuk dijual dan dipasarkan. Kemudian barang dan jasa tersebut masuk di pasar for good and services, ya, pasar barang dan jasa yang siap digunakan. Kemudian dari pasar tentu saja barang dan jasa ini dibeli oleh rumah tangga, ya kan? Nah, begini ini masuk, maka ini dimulailah aliran biru ini, ya, misalnya, ya. Kita lihat bahwa begitu good and services dibeli oleh rumah tangga, kemudian rumah tangga harus mengeluarkan sejumlah uang, spending atau pengeluaran. Sebagian pengeluarannya masuk di pasar, kemudian sebagian menjadi revenue atau pendapatan perusahaan. Revenue atau pendapatan perusahaan sebagian akan diinvestasikan kembali untuk pengembangan kegiatan usaha, sebagian lagi akan diteruskan menuju rumah tangga, ya, dalam bentuk wages, rent, dan profit, ya, upah, sewa, dan keuntungan. Masuk lagi kemari, ini ambil profit taking. Kemudian wages, rent, dan profit ini akan dibayarkan. Labor mendapatkan wages, upah, land mendapatkan rent, ya, sewa, capital mendapatkan profit, ya. Nah, ini menjadi income bagi rumah tangga atau pendapatan. Terus demikian, pendapatan ini kemudian akan dibelikan lagi untuk barang dan jasa, ya, menjadi revenue lagi, kemudian dibayarkan lagi. Begitulah alirannya terus berputar. Yang merah menunjukkan aliran barang dan jasa, kemudian yang biru ini menunjukkan aliran uang. Jadi gambar yang sederhana ini menceritakan bahwa bagaimana di dunia ini hubungan antara perusahaan dan rumah tangga dalam suatu perekonomian yang disebut dengan ekonomi pasar. Ya, hanya ada mereka berdua. Di sini belum digambarkan peran pemerintah dan peran yang lain-lainnya. Nah, ini namanya basic model 1, the circular flow diagram. Nah, ini penjelasannya, ya, penjelasan daripada the circular flow diagram. Peran daripada perusahaan, ya, firm, memproduksi dan menjual barang dan jasa, kemudian mempekerjakan dan menggunakan, menyewa dan menggunakan faktor-faktor produksi, yaitu land, labor, capital, dan entrepreneurship. Sementara peran rumah tangga adalah membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa, kemudian memiliki dan menjual faktor-faktor produksi, seperti yang sudah saya jelaskan pada diagram gambar tadi. Di pasar, untuk pasar barang dan jasa, perannya perusahaan sebagai penjual, ya, household ini rumah tangga sebagai pembeli. Sementara di pasar faktor produksi, rumah tangga sebagai penjual, kemudian firm atau perusahaan sebagai pembeli, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan faktor produksi dalam circular flow diagram tersebut? Faktor produksi adalah input atau bahan masukan yang digunakan atau yang diperlukan untuk melakukan produksi barang dan jasa, ya. Faktor produksi ini antara lain adalah land, tanah, labor, tenaga kerja, kapital atau modal. Satu lagi yang paling penting dari faktor produksi adalah adanya orang yang berusaha atau entrepreneur, ya kan, orang yang punya keberanian untuk melakukan kegiatan bisnis. Nah, itu juga yang paling penting. Ya, jadi ada 4, land, labor, capital, entrepreneurship. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, model yang kedua disebut dengan the production possibilities frontier, ya, atau garis batas kemungkinan produksi.
Nah, production possibilities frontier ini, ya, batas kemungkinan produksi ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan sejumlah kombinasi daripada output yang bisa dicapai oleh perekonomian dengan menggunakan faktor-faktor atau sumber daya yang ada dalam proses produksi dan teknologi. Ya, jadi dengan faktor-faktor produksi dan teknologi yang dia punya, bagaimana batas kemampuan dia memproduksi suatu barang. Jadi ada basic modelnya, ya. Bagaimana model tersebut digambarkan? Gambarnya bisa Anda lihat yang seperti ini, ya. The production possibilities frontier. Nah, dalam gambar ini bisa kita lihat, ya, bahwa ini ada misalnya dalam kegiatan ekonomi suatu negara, kita sederhanakan, memang umumnya dia produksinya lebih dari satu. Tapi untuk model ini hanya ada dua barang yang diproduksi. Yang pertama adalah komputer, yang kedua adalah mobil. Ya. Nah, kalau seluruh sumber daya yang dia miliki untuk memproduksi komputer, ya, misalnya dia punya semua sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dia miliki digunakan untuk memproduksi komputer, ya, kita lihat garis vertikal ini, ya, maka maksimum dia bisa memproduksi 3000 komputer, ya. Kalau dia memproduksi 3000 komputer, maka dia tidak memproduksi mobil, nol, ya, karena dia berhimpitan dengan garis vertikal ini. Di sisi lain, ketika dia menggunakan seluruh sumber dayanya untuk memproduksi mobil, maka maksimum dia dapat 1000 mobil. Namun pada saat itu dia tidak bisa memproduksi komputer, ya, nol, karena berhimpitan dengan garis horizontal ini, ya, quantity of car produced. Nah, jadi garis the production possibilities frontier ini digambarkan seperti garis biru ini, ya. Digambarkan seperti garis biru ini menghubungkan antara kemampuan maksimum memproduksi komputer dan kemampuan memproduksi mobil. Nah, kemudian misalkan ada titik A. Titik A tentu saja titik A ini, ya. Titik A ini maksudnya adalah pada umumnya suatu negara itu akan memproduksi kedua jenis barang. Ya, dia mau memproduksi komputer juga, dia juga mau memproduksi mobil. Maka dia turunkan dari maksimum ini. Jadi dia tidak akan produksi 3000 tapi di bawah 3000 supaya bisa memproduksi mobil juga. Jadi di samping memproduksi komputer, dia juga akan memproduksi mobil. Lalu dia akan mengkombinasikan ini. Misalnya ada titik A di sini. Artinya apa titik A ini? Kita tarik garis lurus kemari. Misalnya, ya, di sini ada angka 2000. Artinya apa? Artinya pada posisi A dia akan memproduksi 2000 komputer agar dia juga bisa memproduksi 700 mobil. Berbeda tadi situasinya, kalau dia memproduksi 3000 komputer, maka dia tidak memproduksi mobil. Nah, sekarang dia turunkan produksi komputernya dari 3000 menjadi 2000, ya kan, supaya bisa memproduksi 700 mobil. Lalu apa yang dimaksud dengan nah, titik A ini maksudnya dalam ekonomi disebut dengan pool employment, ya, pool employment. Lalu apa yang terjadi? Pool employment itu artinya adalah penggunaan tenaga kerja atau faktor-faktor produksi secara penuh. B, dia turunkan lagi, misalnya memproduksi 1000 komputer dan 300 mobil, ya, titik B ini. Titik B ini disebut dengan unemployment atau pengangguran faktor-faktor produksi karena dia tidak menyentuh garis production possibilities frontier.
idealnya dia harus menyentuh garis production possibilities frontier ini. Nah, ini full employment, bagus. Nah, ini B berarti dia tidak menggunakan faktor-faktor produksinya. Harusnya dia bisa produksi kena sama garis ini, tapi dia tidak kena kan. Jadi banyak lagi sumber daya yang menganggur. Modal menganggur, manusia menganggur, tanah tidak terpakai. Lalu ada kebalikannya, titik D. Dia melewati garis biru, melewati garis production possibilities frontier. Artinya apa? Artinya dia memproduksi lebih dari 3.000 di luar kemampuannya, dan dia memproduksi sekian mobil. Nah, jadi ini mungkin dia lakukan ketika dia menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh negara lain dengan mengutang atau meminjam, maka dia bisa mungkin untuk sampai di titik D, ya kan, karena batas kemungkinan produksinya sini. Titik C apa artinya? Titik C kurang lebih kondisi yang sama dengan A, full employment, hanya saja dia kombinasinya berbeda, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan production possibilities frontier. Nah, konsep yang diilustrasikan oleh production possibilities frontier ini menunjukkan atau menggambarkan kepada kita tentang adanya efisiensi, ya, adanya efisiensi, ya, kemudian adanya pilihan-pilihan, milih fokus memproduksi komputer atau mobil atau kombinasi dari keduanya. Kita juga diperkenalkan dengan opportunity cost atau biaya kesempatan. Berapa untungnya kalau kita memproduksi mobil lebih banyak, ya, atau berapa untungnya kalau kita memproduksi komputer lebih banyak. Kemudian dia menggambarkan tentang economic growth, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, economic growth. Nah, tapi ini belum ditampilkan gambarnya, saya akan tampilkan sebentar lagi. Nah, ini dia. Nah, jika garis biru ini bergerak menjadi garis merah, artinya dia memperoleh sumber daya lebih sehingga bisa memproduksi lebih. Tadinya kalau dia 1.000 maksimum di mobil, maksimum di sini adalah 3.000, tapi gambar ini menunjukkan bahwa dia bisa memproduksi sampai 4.000. Nah, pergerakan dari 3.000 ke 4.000 ini, ya kan, ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi. Bisa dipahami, ya? Nah, kalau dia bagaimana kalau di sini naik, ya sama-sama menggambarkan pertumbuhan ekonomi juga, ya. Coba kita tampilkan slide-nya. Nah, ini kondisi awal, kemudian menjadi yang merah ini, maka ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi. Ya, dari titik A menjadi titik E, mana lebih bagus produksinya? Iya, titik E, karena kombinasinya lebih besar, ya. Jadi di sini bisa 2.100 dan ini bisa tetap di 1.000, ya. Nah, ini namanya ada pertumbuhan ekonomi. Jadi pergeseran kurva production possibilities frontier keluar dari biru menjadi merah. Nah, kemudian kita akan membedakan makroekonomi dan mikroekonomi. Mikroekonomi fokus pada pembahasan terkait dengan individual yang menjadi bagian daripada kegiatan ekonomi secara keseluruhan, ya. Mikroekonomi membahas bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi pada pasar-pasar yang spesifik, ya, tertentu. Sedangkan makroekonomi melihat ekonomi secara keseluruhan, bagaimana pasar secara keseluruhan berinteraksi pada level nasional, ya, atau pada level suatu negara. Jadi pembahasannya bukan produksi rumah tangga A, tapi bagaimana produksi atau produktivitas negara A, negara B, bagaimana pertumbuhan ekonomi negara A, B. Jadi dia membahas lebih luas.
Kemudian dua peranan para ekonom, ya, ada dua peranan para ekonom ketika mereka berusaha menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja secara umum, maka mereka disebut sebagai ilmuwan, ya. Bagaimana mereka menjelaskan dunia ini, maka mereka disebut sebagai ilmuwan. Sementara kalau mereka berusaha untuk melakukan perubahan, merubah dunia ini, maka mereka disebut dengan policy maker. Jadi ekonom itu ada dua, ada sebagai ilmuwan, scientist, ada sebagai policy maker, ya, bekerja di pemerintahan, melakukan kebijakan ekonomi makro, mikro, kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah itu maka dia disebut dengan policy maker. Nah kalau saya yang menjelaskan ini berarti perannya sebagai scientist, ya. Nah kemudian dalam pembahasan ilmu ekonomi kita juga dikenalkan pada positif versus normatif analisis. Positive statement adalah statement yang menjelaskan dunia ini bagaimana adanya. Maka ini disebut dengan descriptive analysis, ya, descriptive analysis menjelaskan dunia itu apa adanya. Sedangkan yang kedua ada normative statement, adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana dunia ini seharusnya. Nah, ini disebut dengan prescriptive analysis, ya, bagaimana dunia seharusnya, bagaimana dunia yang lebih baik. Ya, jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pernyataan-pernyataan yang bisa kita kaitkan dengan positif dan normatif. Contoh ekstrimnya, misalnya saya katakan semua manusia akan mati. Apakah itu positif statement atau normatif statement? Semua manusia akan mati, berarti dia memang begitu apa adanya, tidak ada yang bisa melawan pernyataan itu. Maka itu masuk ke positive statement. Kalau saya nyatakan bahwa untuk mencegah kemacetan, jalan harus dibuat dua arah, maka ini bisa menjadi normative statement. Kenapa? Karena tergantung luas jalannya seperti apa, banyaknya orang yang melintas seberapa banyak. Nah ini kan akan mempengaruhi kemacetan, bukan hanya dua arus itu saja. Nah jadi normatif. Ya, jadi banyak lagi contoh-contoh positif statement. Positif itu memang susah dibantah, memang begitu dia apa adanya. Tapi kalau normatif dia masih mudah kita bantah, belum tentu gitu ya. Misalnya untuk mencegah kemacetan tadi harus dibuat jalan dua arah, bisa saja dibuat misalnya kebijakan ganjil dan genap seperti yang berlaku di ibu kota kita Jakarta. Nah ini contoh-contoh bagaimana kasus-kasus di negara lain tentang positif dan normatif statement, ya kan? Nanti silakan didalami sendiri, dibaca di buku ya. Nah di Amerika sendiri, di Washington ya, para ekonom melayani dan menasihati para pengambil keputusan atau proses pengambilan keputusan dalam 3 lingkup yang ada di pemerintahan. Mereka bekerja di legislatif, ya, membuat perundang-undangan, aturan, atau mereka berada pada tataran eksekutif. Mereka yang harus mengambil keputusan atau menjalankan keputusan tersebut. Kemudian ini adalah judicial, mereka yang menerapkan hukum. Siapa yang telah melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh negara, melanggar undang-undang, tentu saja ini juga harus bisa dilihat dari sisi ekonomi. Misalnya ada suatu pabrik mencemari lingkungan, nah secara judicial mungkin dia melanggar aturan-aturan tertentu. Jadi diperlukan juga orang-orang dari ekonomi di ketiga sektor ini. Demikian juga di Indonesia. Nah, supaya kalian tahu bahwa para ekonom itu kadangkala tidak semua sepakat dengan suatu persoalan.
Jadi para ekonom ini juga sering bertentangan pendapat, ya. Mereka mungkin tidak setuju dengan teori tentang bagaimana dunia ini bekerja. Nah, ini dimungkinkan karena mereka menganut atau memahami nilai-nilai yang berbeda, ya kan? Karena dia punya nilai-nilai yang berbeda, maka dia memiliki pandangan normatif yang juga berbeda. Satu ekonom mungkin lebih mementingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Ada juga ekonom lain yang berbeda, dia memikirkan bagaimana supaya lebih mengedepankan pemerataan ekonomi di suatu negara. Jadi tidak semua ekonom tuh bisa setuju dalam satu hal. Ada yang setuju bahwa inflasi harus dikendalikan dengan baik, ada yang memilih kita harus mengendalikan pengangguran terlebih dahulu. Nah, jadi bisa sangat tergantung dengan nilai-nilai yang dianut dan cara pandang yang normatif dari para ekonom, tergantung backgroundnya masing-masing, ya. Namun di samping itu mereka ini umumnya sepakat dengan hal-hal secara umum. Misalnya para ekonom itu sepakat bahwa misalnya pendidikan adalah suatu hal yang penting bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau produktivitas suatu negara akan menjadi ukuran dari kemakmuran suatu negara tersebut. Semakin makmur suatu negara, semakin produktif, ya. Nah, begitu kira-kira apa yang bisa kita diskusikan, pengantar diskusi kita untuk topik tentang cara berpikir para ekonom ini. Ingat kembali bahwa ada dua model tadi, ya, circular flow diagram, kemudian satu lagi adalah the production possibilities frontier. Ya, ini bagaimana terjadi pertumbuhan ekonomi, ya. Saya kira demikian dulu untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya.